Nah, screen time atau durasi layar kita itu telah mengalahkan lifetime kita atau waktu kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Adiksi digital telah meretas perhatian kita dan menyebabkan distraksi atau gangguan yang menjauhkan manusia tentunya dari tujuannya. Nah, bagaimana misalnya kalau kita memandang pada kacamata hukum, dalam hal ini peran hukum dalam mencegah distraksi yang mengandung bias algoritma. Oke, mari kita bahas masalah tersebut melalui buku ini dan kita kaitkan dengan paradigma hukum. Model dari indistraksi itu teman-teman bisa lihat di layar, ada action di tengah, kemudian ada internal trigger, ada traction atau daya tarik, ada external trigger, dan ada distraksi atau daya tolak atau yang membuat kita menjauh dari tujuan kita. Nah, ini adalah modelnya. Nah, pemicu internal itu sendiri adalah penyebab dalam diri mengapa kita bertindak, mengapa kita melakukan action. Nah, adapun unsur-unsur dari pemicu internal adalah tentunya emosi, baik itu negatif maupun positif. Dan juga pikiran dan tentunya memori. Adapun emosi yang dimaksud dapat berupa bahagia, jijik, takut, gelisah, sedih, marah, itu semua emosi, baik itu emosi negatif maupun positif tentunya. Itulah pemicu internal atau pemicu dalam diri mengapa kita bertindak. Sementara di sisi seberangnya adalah pemicu eksternal atau penyebab di luar diri mengapa kita bertindak. Dalam hal ini lingkungan sekitar kita. Adapun unsur-unsur dari pemicu eksternal adalah ruang kerja kita, misalnya apakah dia bising atau kondusif agar kita dapat produktif. Bisa juga ruang keluarga kita, misalnya gangguan dari keluarga kita atau ternyata keluarga kita itu sangat kooperatif. Dan termasuk yang paling parah adalah ruang digital. Dalam hal ini di ponsel kita yang ada sosmednya, chat, ataupun di laptop, tab, dan sebagainya. Sementara daya tarik atau traksi itu berbanding terbalik dengan distraksi. Jika traksi adalah tindakan yang membuat kita mendekat atau tertarik pada tujuan hidup kita, sementara distraksi adalah tindakan yang membuat kita justru menjauh dari tujuan hidup kita. Nah, baik traksi maupun distraksi itu dipengaruhi oleh dua pemicu tadi, yaitu internal dan eksternal. Nah, tindakan traksi dapat berupa berpikir kritis, meriset, membaca buku, menulis, bekerja hingga mendengarkan podcast ataupun perkuliahan. Itu adalah tindakan-tindakan traksi yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan kita. Sementara tindakan terdistraksi antara lain misalnya ketika kita bermain sosial media, ketika kita bermain game, ketika kita maraton Netflix, ketika kita ngerumpi, itu adalah tindakan-tindakan yang mendistraksi kita dari tujuan hidup kita. Bagaimana kemudian peran hukum untuk mencegah distraksi tersebut? Nah, hukum kita tahu adalah norma bertindak atau norma perilaku. Norma sendiri atau kaidah adalah seperangkat perintah dan larangan yang disertai sanksi. Nah, norma hukum adalah seperangkat perintah dan larangan yang disertai sanksi, di mana sanksinya itu dibuat oleh otoritas. Dalam hal ini tentunya ya pemerintah. Nah, agar tindakan kita tidak terdistraksi, misalnya kita terlalu banyak bermain game, apalagi judi online yang sangat meresahkan akhir-akhir ini, atau seluruh unsur-unsur distraksi lainnya membuat kita terkecoh dari tujuan kita, maka norma hukum harus berperan agar sumber distraksi itu dapat dicegah. Nah, sifat norma hukum yang empiris ini dapat berperan dalam mengatur pemicu eksternal distraksi. Tentunya pemicu internal itu ya kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menginternalisasi diri kita untuk mencapai tujuan hidup. Tetapi hukum kemudian berperan dalam mencegah pemicu eksternal distraksi, khususnya ruang digital sebagai pemicu eksternal terbesar dari distraksi itu sendiri. Misalnya kalau kita berbicara tentang aturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, tidak ada satupun kata yang memuat tentang algoritma. Padahal kita tahu bahwa sosial media dan seluruh aplikasi lainnya itu tercipta dari sebuah algoritma, sebuah kode yang kemudian membuat kita itu terdistraksi atau candu terhadap sosial media tersebut.
Nah sayangnya perundang-undangan kita tidak pernah mengatur tentang algoritma tersebut. Satu-satunya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat konsep algoritma adalah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Hanya saja dia hanya menjelaskan tentang apa itu algoritma, tetapi tidak mengelabor lebih lanjut mengenai bahaya algoritma sosial media ataupun konten-konten negatif lainnya. Nah, algoritma sendiri adalah sistem kompleks yang digunakan oleh platform digital untuk mempersonalisasi konten agar kita merasa matching nih dengan konten tersebut. Sayangnya, pada algoritma dalam ruang digital itu mengandung bias atau mengandung kesalahan. Jadi algoritma ini kan dibuat oleh manusia, jadi tidak murni akan selamanya benar, tergantung pada preferensi pembuatnya itu sendiri. Sehingga ada yang kemudian disebut sebagai bias algoritma. Bias algoritmik ini sendiri mengacu pada kesalahan sistemis dan berulang dalam sistem komputer yang menciptakan hasil yang tidak adil atau unfair. Nah, salah satu bias yang dapat diatur oleh hukum adalah bias model algoritma yang mengacu pada bias yang terjadi selama desain dan arsitektur model AI itu sendiri. Misalnya, kita ambil contoh, jika algoritma AI dirancang untuk mengoptimalkan keuntungan dengan cara apapun, maka algoritma tersebut mungkin akan mengambil keputusan yang memprioritaskan keuntungan finansial dibandingkan pertimbangan etis, sehingga menghasilkan bias model yang lebih mengutamakan maksimalisasi keuntungan dibandingkan keadilan atau keamanan. Maka diperlukan peran hukum untuk melakukan pengawasan, baik itu berupa legislasi, regulasi, maupun sanksi. Agar apa? Agar bias algoritma yang sengaja mendistraksi kehidupan manusia demi keuntungan perusahaan platform digital itu dapat dicegah sedini mungkin. Itulah peran hukum dalam mencegah bias algoritma atau menjauhkan kita dari tujuan hidup kita atau terdistraksi di ruang digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.